Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Riansyah Tohamba, peserta Latsar CPNS 2023 Angkatan 11 Golongan 3 tahun 2024 dengan jabatan dosen asisten ahli di Program Studi Ilmu Komputer Fakultas MIPA Universitas Halu Oleo Kendari. Berikut adalah hasil laporan saya selama 1 bulan melakukan aktualisasi dan habituasi di unit kerja saya. Salah satu indikator kinerja utama perguruan tinggi adalah presentasi mata kuliah S1 yang menggunakan metode pembelajaran Project Based Learning. Semakin tinggi presentasinya, maka semakin baik kinerja perguruan tinggi tersebut. GitHub telah menjadi platform yang populer untuk menyimpan dan mengelola proyek-proyek tugas pemrograman mahasiswa. Namun bagi dosen, memantau perkembangan proyek mahasiswa di GitHub bisa menjadi sebuah tantangan. Melacak komit, kontribusi, dan progres secara manual memerlukan waktu yang banyak dan seringkali kurang efisien, terutama untuk melacak data mahasiswa dalam jumlah besar. Terkait metode Project Based Learning ini, permasalahan yang saya temukan selama bekerja di Prodi Ilmu Komputer adalah belum adanya alat monitoring proyek mahasiswa berbasis digital. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka gagasan kreatif yang saya angkat adalah pembuatan aplikasi EduTrack, sebuah sistem monitoring mahasiswa masa kini. Sebuah aplikasi monitoring yang memanfaatkan fitur API GitHub untuk mengumpulkan data mengenai aktivitas mahasiswa di repositori proyek mereka, seperti jumlah komit dan perubahan baris kode yang mereka lakukan. Kegiatan 1. Melakukan konsultasi dengan mentor terkait ide aktualisasi. Tahapan pertama, meminta izin untuk pelaksanaan aktualisasi di lingkungan Prodi Ilmu Komputer UHO. Tahapan kedua, melakukan diskusi dengan mentor terkait ide pembuatan aplikasi EduTrack sebagai alat monitor proyek mahasiswa. Tahapan ketiga, meminta dukungan mentor untuk melaksanakan kegiatan aktualisasi di lingkungan Prodi Ilmu Komputer UHO. Kegiatan 2. Pembuatan aplikasi EduTrack. Tahap 1. Pembuatan rancangan aplikasi yang terdiri dari rancangan aliran data aplikasi, rancangan struktur basis data aplikasi, rancangan antar muka pengguna. Tahap 2. Penulisan kode. Penulisan kode dibuat berdasarkan rancangan yang sudah disepakati di tahap sebelumnya. Kode program yang dihasilkan berupa aplikasi berbasis web. Tahap 3. Pengujian fitur aplikasi. Pada tahap pengujian fitur aplikasi, kita akan melakukan uji coba menyeluruh terhadap semua fungsi utama yang telah dikembangkan, seperti distribusi komit dan perubahan baris kode oleh mahasiswa. Hasil dari tahap ini akan menunjukkan apakah aplikasi siap untuk digunakan atau masih memerlukan perbaikan. Tahap 4. Permintaan rilis. Pada tahap ini, versi akhir aplikasi yang telah diuji akan disiapkan untuk dirilis kepada pengguna akhir. Dengan tahap ini, aplikasi akan segera siap diimplementasikan untuk mendukung pembelajaran berbasis proyek di kelas. Kegiatan 3. Sosialisasi aplikasi EduTrack. Tahap 1. Memberikan undangan agenda sosialisasi aplikasi EduTrack kepada mahasiswa.
Tahap 2. Membuat panduan aplikasi EduTrack. Tahap 3. Pada kegiatan sosialisasi ini, mahasiswa diperkenalkan secara langsung dengan aplikasi monitoring EduTrack. Kami memberikan penjelasan mengenai tujuan dari pengembangan aplikasi ini, yaitu untuk mempermudah pemantauan progres proyek berbasis GitHub API yang sudah dikumpulkan oleh mahasiswa. Dalam sosialisasi ini, mahasiswa diberi demonstrasi mengenai sinkronisasi data aplikasi dan akun GitHub mereka, pemantauan aktivitas commit, hingga fitur visualisasi commit proyek tersebut. Selain itu, sesi tanya jawab juga diadakan untuk mendiskusikan masukan dan menjawab pertanyaan seputar fitur yang tersedia, sehingga mahasiswa dapat memahami sepenuhnya manfaat aplikasi ini dalam mendukung kegiatan belajar berbasis proyek. Melalui sosialisasi ini, diharapkan mahasiswa dapat lebih proaktif dan bertanggung jawab dalam memantau perkembangan proyek mereka. Tahap 4. Mencatat laporan sosialisasi. Kegiatan 4. Evaluasi penggunaan aplikasi. Tahap 1. Evaluasi hasil progres mahasiswa dengan koordinator Prodi Ilmu Komputer. Tahap 2. Evaluasi masukan atau feedback pengembangan aplikasi dari kuesioner mahasiswa. Pada tahap evaluasi ini, kami akan mengumpulkan dan menganalisis masukan yang diperoleh dari kuesioner yang diisi oleh mahasiswa. Tujuan utama dari tahap ini adalah memahami pengalaman mahasiswa dalam menggunakan aplikasi EduTrack, termasuk kelebihan dan area yang perlu diperbaiki. Tahap 3. Membuat rencana pengembangan aplikasi. Di tahap ini, kami akan menyusun rencana pengembangan aplikasi berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan sebelumnya, baik dari masukan mahasiswa maupun dari diskusi bersama koordinator program studi ilmu komputer. Rencana ini mencakup daftar fitur yang perlu ditambahkan, perbaikan antarmuka, serta peningkatan kinerja aplikasi sesuai kebutuhan pengguna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai seorang dosen, aplikasi EduTrack ini membantu saya dalam mengetahui progres tugas mahasiswa saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai seorang mahasiswa, aplikasi EduTrack ini membantu untuk menyemangati saya untuk semakin rajin mengumpulkan tugas. Terima kasih.